Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin saya rencanakan luring sebenarnya dari kemarin-kemarin, cuman Rabu Kamis itu mesti ada kegiatan dan apalagi kemarin juga cuti bersama juga gitu ya. Jadi ketertinggalannya cukup banyak dan mungkin nanti beberapa pertemuan yang ketinggalan saya coba untuk gunakan video ya. Jadi ada beberapa video di beberapa pertemuan ini akan saya berikan untuk mengejar ketertinggalannya. Baik, sebelum ke sana, sebelum ke beberapa pertemuan berikutnya, eh, untuk hari ini karena ini memang masih pertemuan pertama ya hitungannya di kelas saya, karena saya sebenarnya ingin diawali dengan luring gitu, tapi karena memang diminta untuk membuat proposal pengembangan kurikulum teman-teman ya. Jadi harus diupload besok dan tadi udah ditanyakan terus gitu ya. Dan kebetulan nanti jam 4 karena kemarin Mas Munir ya yang menghubungi itu minta jam 4 hari ini, cuman ternyata saya jam 4 itu ada rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sana juga sedang pengembangan kurikulum juga. Nah, harapannya kurikulum ke depan ini kita coba desain biar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Ya, jadi biar kelihatan bedanya mana prodi informatika, prodi teknologi informasi, prodi sistem informasi dan sebagainya ya. Karena sekarang rumpun ilmu komputer itu sudah berkembang sangat pesat ya. Apalagi sekarang dengan berkembangannya juga artificial intelligence, saya yakin juga prodi yang menyebut mereka AI, saya yakin juga akan dipisah dengan atau dibuatkan satu rumpun computing lagi kayak gitu ya. Nah, di prodi kita yang untuk teknologi informasi memang bisa disesuaikan dengan kondisi di Purworejo juga sebenarnya ya. Jadi kalau beberapa perbedaan tentang prodi-prodi yang ada informatika, kemudian teknologi informasi itu penekanannya memang yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya untuk informatika memang basic ke atau implementasi ke codingnya memang cukup besar ya. Tetapi kalau di teknologi informasi tidak dituntut terlalu berat gitu. Yang penting teman-teman memahami dan bisa menggunakan ya, karena nanti juga penggunaannya di industri itu sebagai teman-teman sebagai integrator gitu ya. Jadi sebagai bagaimana mengintegrasikan sistem-sistem tersebut gitu. Tapi bukan kemudian nggak boleh bisa coding, nggak ya. Tetap harus bisa coding, tetap harus bisa SDLC-nya, harus bisa mengetahui bisnisnya dan sebagainya. Tapi teman-teman bisa menguasai secara keseluruhan seperti itu harapannya ya. Jadi karena yang selama ini berjalan adalah beberapa kurikulum ya, kurikulum antara teknologi informasi, kurikulum yang informatika itu sama semua kayak gitu. Ya jadi ada yang teknologi informasi rasa informatika, ada yang informatika rasa sistem informasi dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu, makanya kurikulum sekarang mulai didesain untuk lebih spesifik ya, lebih spesifik untuk penekanan-penekanannya sehingga nanti tidak bias lagi antara mana yang informatika, mana yang sistem informasi, ada yang mana yang software engineering. Jadi sudah ada perbedaan-perbedaannya di sana kayak gitu. Oke, itu untuk intronya ya, biar teman-teman bisa memahami. Karena kebetulan saya juga diamanahi di prodi memang jadi kerjaannya cukup panjang teman-teman. Jadi di kami rencanakan juga untuk awal tahun 2024 di bulan Januari kita sudah akan mengajukan akreditasi kembali kayak gitu.
Sehingga harapannya nanti biar teman-teman pas lulus gitu akreditasinya sudah bukan baik lagi gitu ya. Mungkin bisa sangat baik gitu. Jadi kalau akreditasi sekarang itu kan statusnya sudah tidak ada A, B, C ya. Saya juga tidak ada. Jadi nggak ada akreditasi A, B, C, nggak ada. Adanya baik, sangat baik dan unggul ya. Jadi sebenarnya kita berharap hasilnya yang terbaik ya. Hasilnya yang terbaik itu adalah unggul. Tetapi ya kita tidak terlalu muluk-muluk lah untuk targetnya. Jadi targetnya sangat baik itu sudah apa ya, sudah sesuai lah dengan yang kita harapkan kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga menjadi informasi bagi teman-teman ya, karena nanti di dalam akreditasi itu juga mesti akan melibatkan peran serta teman-teman juga untuk membantu ya. Mungkin untuk karena nanti biasanya akan ada wawancara ke mahasiswa gitu ya. Jadi akan ada wawancara ke mahasiswa. Jadi nanti mungkin akan kami tentukan mahasiswanya ya. Jadi akan kami pilih juga. Jadi siapa yang akan diminta tolong nanti akan kita seleksi lagi kayak gitu. Itu ya teman-teman untuk informasinya ya. Kenapa kuliahnya jadwalnya masih agak sedikit rumit kayak gitu ya. Jadi bukan, saya sebenarnya lebih suka ngajar teman-teman ya. Saya senang ngajar sebenarnya. Saya untuk ngelola prodi juga sebenarnya nggak bisa-bisa banget kayak gitu ya. Jadi hanya diminta gitu. Tapi saya sebenarnya lebih senang ngajar ya. Oke, kita masuk untuk materi pertama di komputer desain grafis ya. Jadi dulu mata kuliah ini namanya desain grafis saja kayak gitu, pengantar desain grafis waktu dulu ya. Karena kita pernah ganti kurikulum di tahun 2019 ya, kemudian nama mata kuliahnya diganti menjadi komputer desain grafis. Nah, ini mungkin nanti juga dalam tinjauan kurikulum nanti ini akan mungkin saya nggak tahu akan berubah atau seperti apa. Tapi yang jelas komputer desain grafis ini penting untuk sebagai bekal teman-teman ketika nanti belajar tentang human computer interaction. Harusnya makanya saya baru merasakan bahwa ternyata memang desain kurikulumnya memang agak sedikit apa ya, sedikit kurang tepat gitu. Harusnya teman-teman belajar komputer desain grafis dulu ya. Karena di semester 1 udah belajar pengantar multimedia, kemudian komputer desain grafis, baru nanti di semester 3 atau di semester berikutnya baru belajar HCI ya, atau Human Computer Interaction, karena ini menjadi dasar kayak gitu. Tetapi tidak apa-apa, nanti sambil bisa berjalan bersamaan ya. Karena memang kurikulumnya sudah didesain seperti itu, ya kita harus terima dulu untuk saat ini. Oke teman-teman, disclaimer aja untuk hari ini mungkin saya tidak akan penuh sampai berapa jam gitu, karena ini saya masih dikejar-kejar proposal ya. Jadi mungkin saya ngisi tidak mungkin 1 jam atau berapa lah gitu ya. Sampai jam 3 insya Allah sudah beres ya. Biar teman-teman juga, ini kayaknya udah ngantuk semua biasanya jam segini ya. Oke, sebelum ke sana saya ingin teman-teman mungkin gambaran tentang mata kuliah ini mata kuliah apa sih sebenarnya. Nah, ini saya coba tanya-tanya dulu ke beberapa orang yang di sini. Siapa yang mau memberikan pendapat juga boleh ya. Boleh kalau misalnya mau ngasih pendapat dulu boleh. Jadi tidak harus dari saya kayak gitu. Sebentar, ini Zoom-nya mana? Oke. Oke, ketika teman-teman mendengar kata desain grafis gitu ya, kira-kira yang terbayang apa kayak gitu? Akan belajar apa kayak gitu? Karena ini saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang dari SMK-nya multimedia dan sebagainya, saya yakin udah belajar ini. Tapi yang belum biasanya juga akan punya apa, nggak tahu bayangannya mau sampai sejauh mana kayak gitu. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan argumennya atau pendapatnya, mata kuliah ini akan membahas apa, dan kira-kira teman-teman punya harapan apa untuk mata kuliah ini, seperti itu. Silakan, siapa yang mau ngomong boleh. Saya Pak, Silakan Mas Bima. ya kalau dari sepengalaman saya waktu SMK jurusan TKJ, Mhm, untuk komputer desain grafis ini kayak menjurus ke designing apa ya, gambar atau mhm, grafis macam itu. oke. Ya, yang lain selain Mas Bima? Ini Mas Bima dulu SMK ya berarti Mas ya? TKJ? Iya Pak, Oh, TKJ ada mata kuliah desain grafisnya juga? ada, dulu ada. Oh,
Oke, ya itu memang karena kurikulum kita memang kadang masih agak aneh ya. Yang lain silakan. Siapa selain Mas Bima? Terima kasih Mas Bima. Saya butuh orang-orang yang berani ngomong, makanya kenapa saya tanyain. Silakan. Sebelum saya tunjuk kayak gitu. Saya Pak. Silakan Mas Alhamdulillah. Manggilnya siapa Mas? Siapa manggilnya? Nando. Oh Mas Nando, silakan Mas Nando. Waktu itu waktu di TKJ saya Oke, TKJ juga. pertama Ya. pertama itu lebih ke pengenalan software tentang Corel Draw. Jadi di awal itu mendalami tentang Corel Draw dulu. Terus sama seperti yang dikasih tahu Mas Bima, itu seperti membuat kayak gambar, logo, ya seperti itu. Sama ada pembuatan film juga. Apa? Kayak pembuatan film dulu Oh, juga ada filmnya juga di desain grafis ya? Iya. Oke. Gitu. Ya, oke. Sip. Terima kasih Mas Nando. Yang lain lagi? Ada lagi dari 58 orang? Silakan. Yang SMA misalnya yang belum tahu sama sekali, kira-kira bayangannya apa? Boleh. Ada? Oh, tinggal tidur semua kayaknya nih. Saya tunjuk ya. Ini kadang mahasiswa tuh kalau nggak ditunjuk kadang nggak mau ya. Kita dengar dari yang ibu-ibu dulu nih. Mbak Astri Julia Kumairo. Silakan Mbak. Halo, Mbak Astri. Iya Pak. Oh iya, tak kirain nggak ada orangnya. Karena nanti kalau nggak ada orangnya dan nggak respon, biasanya saya remove ya. Jadi kemarin juga di kelas yang lain karena lewat Zoom, saya nggak mau ngomong sendiri. Silakan Mbak Astri ya. Dulu SMA atau SMK Mbak? SMA Pak. Oh SMA, Mbak Astri pernah kalau dengar kata desain grafis kira-kira bayangannya apa Mbak? Setahu saya itu ya kayak bentuk komunikasi yang dilakukan secara virtual gitu loh Pak. Kayak Oke, komunikasi yang dilakukan secara virtual ya. Oke, sip ya. Terima kasih Mbak Astri. Yang lain lagi silahkan. Salah nggak ada, ini nggak ada salah benar teman-teman ya. Nggak ada salah benar. Saya hanya ingin mengeksplor dari teman-teman yang diinginkan seperti apa kayak gitu. Ada lagi? Mas siapa nih? Saya random ya ini. Saya random aja pilih. Dari Mas Ari Kristanto, Purworejo, ada namanya Purworejonya ini. Silakan Mas Ari. Halo. Anybody home? Ada orangnya nggak nih? Nggak ada ya? Ini ada. Pak. Ya, Bentar, silakan. Pak. Lagi nyari itunya, mikrofonnya. Oh ya, silakan Mas Ari. Kira-kira gambarannya akan seperti apa mata kuliahnya? Kalau menurut saya desain grafis itu ya seperti yang tadi Mbak Astri sampaikan, itu juga sebagai bentuk kayak komunikasi audio, bisa komunikasi visual sebagai proses suatu bentuk informasi yang dapat disampaikan melalui gambar atau yang didesain secara manual lewat komputer gitu, Pak. Oke, ya. Ya nanti bisa berupa pamflet, poster atau dan lainnya gitu. Oke, sip. Terima kasih Mas Ari. Ya, Baik, cukup Mbak ya. Nanti yang lain saya tanyakan di bagian berikutnya lagi. Jadi komputer desain grafis itu seperti tadi disampaikan Mas Bima, Mas Nando, Mbak Astri, Mas Ari ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar tentang desain komunikasi visual ya. Tadi disampaikan udah ada bahasanya yang lebih akademis kayak gitu ya, lebih lebih mudah untuk orang awam mungkin pikirnya desain komunikasi itu seperti apa gitu. Tapi tadi sempat disampaikan Mas Nando juga belajar Corel dan sebagainya. Cuman
berita agak sedikit tidak menggembirakannya teman-teman. Mungkin nanti saya akan mengenalkan softwarenya ya bagi yang belum tahu. Cuman nggak akan sedetail banget lah. Artinya karena saya ingin teman-teman bisa mengeksplor sendiri kayak gitu. Jadi tidak akan nanti mungkin akan saya sampaikan yang basic-basicnya aja ya. Jadi untuk yang software berikutnya untuk yang akan dilakukan, kita akan lebih mengenal desain grafis itu seperti apa dan bagaimana handling sebuah project desain grafis ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana kita membuat desain brief dan lain sebagainya. Jadi arahnya sudah bukan saya nggak akan ngajar apa ya, misalnya kita bikin project logo misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena kalau saya mengajarkan dengan cara saya gitu ya, itu nggak akan juga sama dengan orang lain kayak gitu. Misalnya saya akan mendesain sebuah logo, tapi cara saya seperti ini misalnya. Tapi dari caranya Mas Bima bisa aja berbeda kayak gitu. Ya, jadi cara kita handling sebuah software atau istilahnya menggunakan software itu juga kadang berbeda gitu ya. Jadi berbeda antara satu dengan orang yang lainnya. Sehingga jangan kemudian ekspektasinya terlalu tinggi ya. Maksudnya akan diajarkan secara komprehensif softwarenya ya. Kita tidak akan karena apa? Karena software desain grafis itu pun juga cukup banyak ya. Apalagi dengan adanya Canva gitu ya. Itu juga menjadi menjadi sedikit bumerang juga ya bagi seorang grafis designer, di mana kalau dulu misalnya ada sebuah perusahaan atau mungkin usaha atau bisnis gitu ya, itu ingin membuat sebuah pamflet, poster dan sebagainya itu harus mengundang seorang ahli desain grafis kayak gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya hanya untuk kebutuhan misalnya bikin pamflet, bikin poster seperti tadi disampaikan, ya sekarang saya bisa aja menggunakan Canva aja kayak gitu, kan jadi seperti itu. Artinya apa? Bahwa saya tidak akan mengajarkan tentang kita fanatik ke satu software kayak gitu, tidak ya. Tapi kita akan belajar prinsip-prinsip si desain grafis itu seperti apa dan bagaimana ketika nanti ada project ya. Makanya ini saya disclaimer di awal dulu untuk project-nya nanti ya, nanti project-nya itu project real ya. Jadi project-nya itu project real yang akan digunakan oleh masyarakat secara langsung ya. Jadi saya akan menyiapkan project-nya, bagaimana project itu teman-teman akan langsung bekerja bagaimana menghadapi customer, bagaimana menghadapi klien kayak gitu ya. Jadi kasusnya akan saya buat kasus real kayak gitu. Jadi bukan kasus yang dikira-kira kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah melihat ada beberapa X banner ya di kampus atau di tempat lain ya. Itu juga itu hasil dari mata kuliah komputer desain grafis teman-teman. Jadi nanti di project-nya itu akan saya minta juga teman-teman untuk mencari kliennya dan menanyakan ke mereka itu yang dibutuhkan apa ya. Dan di situ nanti akan ada proses wawancara dengan kliennya, kemudian akan ada proses untuk revisi dengan kliennya dan sebagainya, nanti akan ada proses seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah punya basic dari SMK ya, itu sudah cukup banget buat mengikuti mata kuliah ini dan nanti bisa diajarkan ke teman-temannya ya. Jadi tidak hanya dipakai sendiri kayak gitu. Ya. Oke, seperti itu kita lanjut untuk materinya. Jadi ini saya sampaikan kembali tentang kontrak belajar ya. Ini juga sebenarnya sama aja dengan yang tahun kemarin atau semester kemarin di mata kuliah. Kebetulan saya ngajar teknologi multimedia ya. Google Classroom-nya udah, kemudian nanti kenapa dari tadi saya juga mulai dengan menanyakan kepada teman-teman karena saya harapannya adalah perkuliahan kita itu lebih ke arah ke student oriented-nya ya. Jadi teman-teman seharusnya yang aktif kayak gitu. Jadi ke depan itu sebenarnya harapannya dosen itu hanya sebagai fasilitator gitu ya teman-teman. Jadi yang akan banyak belajar, yang akan banyak mengeksplor itu mahasiswa gitu ya. Makanya nanti di salah satu bagian mata kuliah kita ini ada materi namanya kritik desain teman-teman. Jadi kita akan disajikan beberapa produk desain grafis dan kita akan diminta untuk
melakukan evaluasi atau melakukan kritik bahasanya ya, kritik desain, dan nanti kita harus bisa memberikan memberikan masukan kayak gitu di produk tersebut kayak gitu. Makanya harapannya nanti perkuliahannya bisa mahasiswa yang lebih aktif kayak gitu. Jadi tidak hanya diam kayak gitu, apalagi Zoom seperti ini kadang saya ditinggal gitu bisa jadi kayak gitu. Cuman ini salah satu cara yang saya bisa mengumpulkan teman-teman dalam jumlah yang banyak kayak gitu ya. Ini kebetulan saya tiap semester memang langganan Zoom sendiri teman-teman ya. Jadi saya tidak pakai Zoom gratis karena Zoom gratis maksimalnya cuma 40-an menit ya. 40 sampai 45 menit kalau nggak salah. Cuman karena untuk kebutuhan kuliah akhirnya saya langganan sendiri kayak gitu ya. Jadi meskipun sebenarnya kampus punya dan saya yang handle ya, tapi tidak pernah saya gunakan untuk kuliah ya. Jadi yang punyanya kampus ya punyanya kampus saja. Meskipun saya yang handle tapi saya nggak pernah tertarik untuk menggunakan itu ya. Karena itu punyanya kampus bukan punya saya. Jadi makanya kalau untuk kuliah ya saya punya sendiri kayak gitu. Ya. Oke, next. Kemudian ini untuk penilaiannya ya. Jadi komposisi nilainya akan seperti ini. Dan agak sedikit berita buruk mungkin teman-teman. Jadi untuk tugas, kalau dulu tugas itu saya berikan durasinya itu sekitar 1 minggu ya biasanya. Cuman sekarang untuk durasi pengerjaan tugas itu tidak sampai 1 minggu ya, paling 1 hari atau 2 hari. 2 hari itu udah maksimal, kecuali kalau misalnya kuliahnya malam kayak gitu, kuliahnya sore seperti ini, itu mungkin akan saya berikan deadline-nya besok ya, besok sore atau besok malam biasanya. Cuman nggak sampai 1 minggu. Kenapa? Karena pengalamannya kalau misalnya saya memberikan tugasnya 1 minggu, itu sama aja teman-teman juga ngerjainnya di mepet-mepet sudah besoknya gitu ya. Dan saya juga kadang kerepotan kalau misalnya harus ngoreksi cuman berapa tugas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berikan durasi cuma 1 hari atau 2 hari, biasanya kalau kuliahnya pagi malah saya akan berikannya nanti malam terakhirnya kayak gitu ya. Jadi selesai kuliah langsung bisa dikerjakan dan deadline-nya nanti malam kayak gitu biasanya. Itu yang perubahannya ya. Jadi kalau tugasnya masih bisa di-handle, maksudnya saya bayangannya teman-teman tidak terlalu effort-nya tidak terlalu besar gitu, misalnya tidak harus ke lapangan dan sebagainya, itu tugasnya saya berikan dalam waktu sesingkat-singkatnya kayak gitu. Gitu ya. Oke, next. Kita akan lihat tentang desain grafis dulu ya. Jadi ini harusnya kalau yang posisi offline ya ini. Nah, kenapa sih kita perlu memahami tentang desain grafis ya? Biar seperti ini teman-teman. Terkadang ada ini sebenarnya saya dapat dulu saya lupa dapat dari mana ya. Saya masih follow platform tersebut gitu sampai sekarang, tapi saya lupa namanya. Jadi di sini ada desainer versus klien. Jadi kenapa saya tampilkan ini? Biar nanti teman-teman ketika akan menjadi seorang graphics designer gitu ya, atau seorang programmer atau lain sebagainya, itu sama aja misalnya kita mengatakan misalnya programmer versus klien, itu juga kasusnya akan sama. Di mana terkadang gini, ada perbedaan pandangan antara si klien dengan seorang desainer kayak gitu atau desainer grafis kayak gitu. Ya, jadi makanya sampai sekarang di Indonesia ya, di Indonesia untuk penghargaan dalam tanda kutip terhadap seorang desainer itu masih sangat rendah, teman-teman. Ya, jadi dikira misalnya kita bikin, apalagi misalnya teman-teman nih, suatu saat misalnya yang ikut UKM atau yang ikut kepanitiaan gitu ya. Itu kalau misalnya begitu ditanya dari prodi apa Mas gitu ya. Teknologi informasi misalnya atau TI. Nah, dikira bisa desain semua kayak gitu ya. Bisa desain kayak gitu. Kemudian diminta, "Udah kamu yang bikin pamflet kamu ya," gitu. Kan kadang seperti itu. Nah, kenapa? Karena mereka berpikir bahwa bikin pamflet tuh gampang kok, cuman bikin drag and drop gini gini gitu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Karena apa? Karena ada memang perbedaan antara point of view ya kita nyebutnya atau sudut pandang ya bahasa Indonesianya. Sudut pandang antara seorang desainer dengan klien kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Dari sisi warna ya, dari sisi warna ini terkadang ada perbedaan. Ini kira-kira yang klien yang mana, yang desainer yang mana nih teman-teman? Nah, ini benar belum saya tampilkan nih.
Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang sudut pandang dari seorang desainer sama klien, kira-kira yang klien yang mana, yang desainer yang mana? Ada yang mau ngasih pandangan? Kira-kira yang mana? Klien yang kiri mungkin, Pak. Yang klien yang kiri, yang desainer? Yang kanan. Oke, Desainer ada kanan. lagi Mas, siapa tadi? Mas Ahmad ya? Mas Ahmad. Oke, yang lain silakan, boleh. Yang klien yang kiri, Pak. Yang klien yang kiri, yang desainer yang kanan. Desainer yang kanan. Oke, Iya, Pak. Mas Rifki, oke. Kebalik deh, Pak. Yang desainer yang kiri, yang klien yang kanan, Pak. Gimana Mas Ahmad, berubah pikiran? Yang mana? Yang klien yang kanan, yang desainer yang klien kiri. yang kanan, yang desainer yang Kiri. Oke, kita lihat ya. Oh iya benar, yang benar disampaikan Mas Ahmad tadi ya. Jadi yang desainer sebelah kiri, yang klien sebelah kanan ya. Jadi terkadang yang jadi masalah seperti itu ya. Jadi kadang ini sebenarnya contoh ekstrim ya teman-teman, ini bukan kemudian digeneralisir, enggak. Tapi ini sebuah paradoks ya kita nyebutinya, bahwa terkadang klien itu pokoknya taunya yang penting Mas desainnya ngejreng kayak gitu ya. Jadi yang pokoknya yang penting desainnya ngejreng tanpa memikirkan ini desain akan digunakan oleh siapa kayak gitu. Misalnya contohnya gini, kita akan membuat atau mendesain misalnya media pembelajaran misalnya ya. Kita mendesain media pembelajaran. Kemudian itu akan digunakan oleh dalam waktu yang lama kayak gitu. Karena si klien ini pengen pokoknya yang penting warnanya ngejreng ya. Akhirnya dibuat memang warnanya misalnya merah gitu ya. Merah atau hijau ini gitu ya misalnya. Digunakan warna hijau. Nah, yang jadi masalah adalah karena dia bukan mempertimbangkan dari sisi seorang desainer yang memahami penggunaan sebuah warna, maka ya udah dia milihnya warna yang ini kayak gitu ya. Milihnya yang warna yang ini gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi seorang desainer itu akan mempertimbangkan kalau misalnya akan digunakan dalam waktu yang lama kayak gitu. Itu kan juga berpengaruh gitu terhadap kelelahan mata, kemudian keterbacaan dan sebagainya. Makanya nanti ada prinsip-prinsip desain grafis yang akan kita pelajari kayak gitu ya. Oke, next kita lihat yang kedua. Ada yang mau ngasih pandangan? Yang desainer yang mana, yang klien yang mana? Yang kiri, Pak. Yang desainer yang kiri. Yang desainer yang kiri, Iya, Pak. yang klien Yang kanan. yang kanan. Oke, terima kasih Mas Habibi ya. Jadi ini sebenarnya sama ya. Ini lupa saya ilangin ya. Jadi enggak saya acak sebenarnya. Jadi pertanyaannya mungkin akan mengemuka ini sebenarnya, makanya saya disclaimer dulu bahwa ini adalah cuman istilahnya hanya gambaran awal kayak gitu. Gambaran awal bahwa klien itu mintanya aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi misalnya untuk typeface, nah ini yang benar nyebutinnya font atau typeface teman-teman? Typeface, Pak. Apa? Typeface. Bedanya apa Mas? Font itu bentuk, Pak. Kalau typeface, nah, kalau typeface itu bentuk, Pak. Kalau font itu apa ya? Kalau font itu apa, Pak? Lupa aku, Pak. Kalau bentuk itu typeface, Pak. Apa Mas? Kalau bentuk typeface namanya. Oh, kalau bentuk itu typeface, terus kalau font? Lupa, Pak. Ya, ini yang benar nyebutinnya memang typeface ya. Jadi bentuk type, jadi bentuk apa ya? Kalau font itu yang satu huruf ya, tapi kalau udah jadi satu kalimat jadinya typeface ya. Jadi nyebutinnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya cuma contoh ekstrim bahwa terkadang klien itu pokoknya mintanya aneh-aneh. Jadi nggak mempertimbangkan misalnya ini desain digunakan untuk siapa kayak gitu. Jadi nggak dipertimbangkan kalau misalnya bukan kemudian apakah nggak boleh pakai yang font yang sebelah kanan Pak atau typeface yang sebelah kanan? Boleh-boleh aja, tapi harus mempertimbangkan ini untuk apa kayak gitu. Sama dengan kadang kalau teman-teman main-main di komunitas desain grafis ya, itu kalau kita menggunakan dulu ada namanya font Comic Sans namanya ya di Word. Sampai sekarang kayaknya masih ya. Itu jadi sering bahan jokes ya bahwa
ya nggak semuanya kemudian menggunakan Comic Sans kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman akan membuat poster untuk acara resmi kan masa menggunakan Comic Sans kan nggak mungkin kayak gitu. Nah itu juga menjadi jokes ya kadang di situ. Ya, jadi ada beberapa yang menggunakan typeface jenis Comic Sans kayak gitu. Tapi sekarang juga beberapa desainer juga ya akan menggunakan font-font yang hampir sama atau typeface yang sama kayak gitu. Misalnya ada impact dan sebagainya kalau pengen yang bikin yang tegas gitu ya, kadang seperti itu. Yang berikutnya ini sebenarnya juga bisa ditebak ya untuk program. Ini lebih ke sudut pandang teman-teman. Jadi terkadang desainer itu klien itu berpikir untuk bikin poster atau menggunakan apa ya bisa menggunakan PowerPoint atau dikira kayak mudahnya menggunakan PowerPoint atau menggunakan Word kayak gitu ya. Tapi kalau dari sisi desainer mesti akan punya gambaran tentang software-software tertentu yang memang penggunaannya untuk desain grafis gitu ya. Misalnya untuk mengedit foto kita menggunakan Photoshop gitu ya. Kemudian untuk untuk membuat desain kita menggunakan Illustrator kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita akan melayout buku kita menggunakan InDesign misalnya kayak gitu. Jadi memang software-software yang profesional kayak gitu ya. Jadi itu yang akan dibayangkan seorang desainer gitu. Tapi kalau dari sisi klien ya udah ini bisa dibikin pakai Word Mas, itu bisa dibikin ya sebenarnya bisa. Kalau ngomong bisa kan bisa gitu ya. Tapi untuk kebutuhan profesional kan arahnya tidak seperti itu. Kalau mau bikin desain majalah menggunakan Word ya bisa-bisa aja kalau misalnya ngomong bisa, tapi apakah hasilnya akan optimal? Nah itu yang akan jadi permasalahan kayak gitu ya. Nanti begitu masuk percetakannya bingung kayak gitu ya. Meskipun bisa, oh kan bisa di-convert PDF Pak gitu. Ya tapi kan nanti kualitasnya diturunkan juga kayak. Kemudian dari sisi space ya, dari sisi space ini juga atau spasi atau apalah istilahnya. Kalau di sisi klien ya pokoknya pengennya rata kiri kanan gitu ya, semua bagian terisi gitu ya. Jadi pokoknya yang bagaimana satu desain itu semua bagian terisi kayak gitu. Tapi kalau dari sisi desainer akan mempertimbangkan beberapa hal kayak gitu ya, mempertimbangkan kontras, mempertimbangkan negatif space dan sebagainya akan dipertimbangkan jadi untuk desainnya. Sehingga nanti jangan kaget misalnya kalian ketemu klien gitu ya. Itu akan ya mintanya ya pokoknya Mas yang penting terisi full misalnya kayak gitu ya. Kemudian dari sisi image source ya, ini jadi image source ini juga kadang jadi masalah gitu ya. Saya dulu pernah cerita, saya nggak tahu saya pernah cerita di kelas ini atau enggak. Jadi ada seorang mahasiswa ya, mahasiswa S2 gitu ya. Mahasiswa S2 tapi dia magang ya, magang di internship lah di sebuah agency ya. Jadi ceritanya si mahasiswa ini karena memang permintaan klien gitu ya, akhirnya dia mengambil gambar dari Google kayak gitu. Jadi Google langsung dipasang aja kayak gitu. Cuman dalam perkembangannya karena ternyata produk itu digunakan untuk komersil gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gambar di Google sebenarnya boleh dipakai boleh. Tapi ada batasannya kayak gitu ya. Jadi untuk kebutuhan komersil tidak boleh digunakan kayak gitu ya. Sehingga ketika gambar itu dipakai dan ternyata itu digunakan untuk produksi ya. Kemudian itu juga menjadi masalah kayak gitu. Jadi dipermasalahkan oleh yang punya gambar kayak gitu. Akhirnya yang terjadi karena produk ini sudah diserahkan kepada yang pesan gitu ya. Akhirnya ya yang mau nggak mau yang akan kena imbasnya gitu ya si agensinya gitu ya, si agensinya. Jadi bukan si kliennya yang akan kena. Karena yang menyiapkan agensinya. Nah, agensinya juga kan nggak mau juga bayar karena ini juga dikerjakan oleh anak-anak internship kayak gitu, anak magang kayak gitu. Akhirnya yang kena anak magangnya ya. Jadi saya diceritain itu memang kalau nggak salah dia kena denda sekitar 12 juta kalau nggak salah karena lisensi gambar ya. Nah ini kadang dari sisi desainer dan sisi klien ini juga menjadi tantangan gitu. Kadang kita pengennya gambar itu memang kita ambil gambar secara langsung kayak gitu. Jadi bukan sumbernya dari Google tinggal ambil gitu ya. Meskipun sekarang kan kita bisa menggunakan source yang ada di internet ya. Misalnya kalian menggunakan iStock foto misalnya atau menggunakan Pexel ya. Itu boleh-boleh aja selama lisensinya boleh digunakan ya. Bahasanya seperti itu. Tapi kan dari sisi klien pokoknya taunya mana gambarnya
wah cari di Google aja kayak gitu kan, kadang kayak gitu ya. Misalnya kita nyari, Pak ini gambar logonya ada atau enggak? Wah cari di Google aja Mas. Nah, kadang kan seperti itu. Ya jadi ini dari sisi klien dan dari sisi desainer itu memang sudut pandangnya akan berbeda seperti itu gitu ya. Nah, dari sisi prinsip kontras itu juga kadang ekstrim ya. Kalau dari sisi desainer dan klien, ya bayangannya adalah bahwa kontras itu perbedaan yang mencolok kayak gitu. Cuman kalau dari sisi klien ya pokoknya warna merah yang di depan ya, misalnya kayak gitu. Sama entah di belakangnya warna apa, pokoknya itu yang disebut dengan kontras kan kayak gitu ya. Sebenarnya sama untuk dari sisi klien dan desainer ini maksudnya apa kira-kira ini? Ada yang mau ngasih pandangan? Ilustrasinya maksudnya apa nih? Ada gambar Photoshop gitu. Apa kira-kira? Yang ingin disampaikan di sini apa kira-kira? Ini bagian desainer, bagian klien udah tahu sebenarnya yang bagian yang mana kayak gitu. Cuman saya ingin teman-teman punya pendapat apa gitu kira-kira di sini. Ada tentang Photoshop gitu ya. Jelas ini desainer yang mana, klien yang mana? Saya Pak, Ya, silakan Mas Bima. untuk klien itu semacam penempatan objeknya itu dalam satu layer, sedangkan dari desainer itu penempatan objeknya dari beberapa layer. Oke, ya terima kasih Mas Bima. Ada yang lain lagi boleh? Ada? Saya Pak. Ya Mas Atak silakan. Ya menurut kalau berdasarkan saya itu, kalau di profesi desainernya itu semuanya itu butuh proses. Jadi kalau hidung sendiri, muka sendiri, jadi atau bagian-bagiannya gitu. Kalau menurut klien itu jadi semuanya itu magic. Jadi semuanya langsung tahu-tahu bisa jadi gitu Pak. Iya sip, mantap Mas Atak. Mas Bima juga ada benar tapi kurang tepat dikit dilengkapi Mas Atak ya. Jadi benar Mas, ketika klien minta, wah ini pas pakai Photoshop aja gitu. Jadi dikira kayak magic kayak gitu, begitu langsung jadi udah gitu ya. Nah, tapi kemudian ketika si klien minta dengan menggunakan Photoshop gitu ya, yang di bayangannya si desainer itu, wah ini pakai layer yang banyak nih kayak gitu. Jadi bermain dengan layer, kalau misalnya komputernya komputer kentang gitu ya nggak akan bisa jalan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dipakai Photoshop, kalau layarnya masih 1, 2 gitu masih oke lah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya layarnya udah banyak, apalagi di masing-masing layer ada efek dan sebagainya, ya itu sudah urusan yang berat kayak gitu ya. Jadi itu kalau dari sisi klien dikira ketika kita nyebuti, wah ini dikasih Photoshop aja Mas kayak itu ya. Itu akan yang ada di bayangan mereka ya pokoknya dikira itu kayak magic kayak gitu. Jadi udah langsung disulap jadi kayak gitu ya. Padahal di dalam prosesnya itu juga ada layering yang cukup banyak atau proses yang cukup panjang gitu ya. Nah, kenapa mereka seperti itu? Ya salah satunya karena ini teman-teman ya. Jadi fuel-nya ya atau di sini disebut sebagai bahan bakarnya lah ya. Jadi kalau dari sisi desainer ya bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya duit kayak gitu. Kalau dari sisi desainer ya dia sebenarnya ya butuh duit juga, cuman saya tetap mempertimbangkan ide ya Pak atau istilahnya idealisme lah kayak gitu. Ya jadi portofolio lah kayak gitu. Jadi bagaimana sebuah desain itu bisa bagus, bisa sesuai dengan idenya. Nah, kalau dari sisi klien, ya pokoknya saya nggak mau tahu Mas, yang penting saya sudah bayar kayak gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi fuel-nya beda. Jadi apa istilahnya? Penggeraknya itu beda. Kalau mereka pokoknya aku punya duit jadi kayak gitu. Tapi kalau dari sisi desainer, ya saya harus mempertimbangkan dari sisi idealismenya akan seperti apa kayak gitu ya. Kenapa mereka seperti itu juga? Ini salah satunya bukan ini masih belum ada satu lagi ternyata. Dari sisi role ya, role itu ya peranan mereka lah gitu. Jadi terkadang ini menggambarkan tentang bagaimana seorang klien itu terkadang minta banyak untuk revisi ya. Jadi desainer udah buat seperti ini, ya klien isinya, wah dikurangi gini gimana Mas? Gitu. Udah dikurangi, wah kurang ini lagi. Udah dikurangi, tambahin ini lagi gimana Mas? Udah dirubah panjang gitu ya, kemudian tiba-tiba Mas kayaknya tadi yang pertama bagus deh. Ya, jadi kadang banyak yang seperti itu ya. Jadi roles-nya seperti itu. Dari sisi desainer bikin, dari klien ya tugasnya nyacat deh kayak gitu. Nah, ini kenapa mereka seperti itu pada dasarnya
itu lebih ke goals ya, lebih ke tujuannya mereka ya. Jadi kalau dari sisi klien dan desainer ya, desainer itu mereka lebih ke portofolio ya. Saya punya portofolio yang bagus ya, bisa menghasilkan karya yang bagus itu tujuannya juga untuk portofolio kayak gitu. Tapi kalau dari sisi klien, ya mereka akan mempertimbangkan sales ya atau penjualan ya. Jadi saya membuat sebuah desain grafis bagaimana caranya biar sales saya itu naik kayak gitu ya. Jadi bagaimana saya mengkomunikasikannya. Cuman juga dari sisi desainer, dia akan berpikir tentang portofolio ya. Jadi bagaimana portofolio saya bagus dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian ini untuk font ya, kadang mereka juga ngubah-ngubah gitu ya. Kita udah mau membuat yang sesuai tapi mereka minta ditarik-tarik lagi. Nah, itu jadi kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya apa sih desain grafis itu gitu ya. Jadi kalau menurut si Bapak ini Jessica Helfand namanya. Jadi secara teori disebutkan bahwa desain grafis itu kombinasi kompleks ya, kombinasi yang kompleks dari kata-kata atau huruf gitu ya. Kemudian dengan gambar, kemudian angka-angka dan grafik serta foto atau ilustrasi ya. Yang membutuhkan pemikiran khusus ya. Jadi desain grafis itu perlu pemikiran ya, bukan kemudian tiba-tiba langsung jadi seperti magic tadi kayak gitu. Tapi sekarang dengan adanya Canva gimana Pak gitu ya. Dengan adanya Canva sebenarnya juga kalau kita tidak tahu esensi dari sebuah desain kita akan Canva-nya juga ngaco juga kayak gitu. Maksudnya misalnya kita ngambil dari template misalnya ya. Kita akan membuat ada yang minta dibuatkan berita lelayu gitu atau desain grafis untuk perkabung misalnya kayak gitu. Itu kemudian karena ngambil cuma dari Canva gitu ya. Kemudian ternyata desainnya yang dari Canva itu wah ini bagus nih kayak gitu. Taunya bagusnya aja gitu, tapi warnanya ngejreng kemudian warnanya fun kayak gitu kan jadi aneh kayak gitu. Jadi untuk membuat desain grafis tentang orang meninggal gitu ya, tapi malah gambarnya ngejreng kan jadinya tidak sesuai kayak gitu ya. Kemudian dari sisi kalau misalnya kita kalau gabungkan bahwa desain grafis itu adalah satu bentuk seni juga ya, seni lukis terapan ya. Jadi kalau seni lukis itu nanti kalau kita berbicara desain grafis dari awal ya itu juga sebenarnya kita berbicara tentang sebuah seni yaitu yang memberi kebebasan pada desainer ya untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen seni ya seperti ilustrasi tadi ya, foto, tulisan, garis ya di atas permukaan dengan tujuan untuk diproduksi ya. Kemudian dikomunikasikan sebagai sebuah pesan ya. Makanya tadi teman-teman di awal sudah ada yang menyebutkan tentang komunikasi kayak gitu ya. Jadi bahwa desain grafis itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan sebuah ide, sebuah pesan, sebuah campaign dan lain sebagainya ya. Kemudian kategorinya ya, kategori desain grafis itu ada yang printing, ada web design ya. Makanya sebenarnya kenapa ini muncul di Prodi Teknologi Informasi karena teman-teman juga nanti akan berbicara tentang bagaimana sebuah web design ya. Makanya tapi direalisasikan nanti di mata kuliah interaksi manusia dan komputer kayak gitu. Jadi nanti kita akan banyak berbicara tentang UI UX ya dan semoga saja di mata kuliah IMK itu kemarin kita sudah mengajukan untuk kuliah praktisi ya teman-teman karena dari program pemerintah itu ada kuliah praktisi. Nah kemudian saya kemarin dapat praktisi yang agak keren ya. Saya dapat praktisi orang dari tiket.com ya. Semoga aja nanti bisa di ACC gitu ya. Kalau di ACC nanti teman-teman selama 4 kali pertemuan gitu ya akan bersama orang dari dia UI UX desainernya tiket.com ya. Jadi lumayan gitu kita nggak perlu bayar, yang bayar pemerintah kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan kalau dari sisi web design di desain grafis itu web page atau laman web gitu ya. Kemudian kalau dari sisi film ada video klip, ada video grafis, ada company profile dan lain sebagainya. Makanya tadi ada yang menyebutkan kalau di desain grafis mereka juga belajar film dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan identifikasi ya ada logo ya, ada EGD ya, atau environment graphic design. Kemudian desain produk ya. Ini juga desain produk ini sekarang banyak digunakan ya. Orang-orang yang bekerja di bagian desain produk aja itu udah cukup banyak kayak gitu ya dan gajinya cukup besar ya teman-teman.
Ini beberapa contoh desain grafis ini, kebetulan ini saya yang bikin ya, ini cukup lama ya, ini saya lupa tahun berapa saya bikinnya, waktu masih banyak nggak kerjaannya, nggak banyak. Ya, jadi dulu saya misalnya lagi nganggur gitu malah bikinin, wah saya senang MotoGP gitu, kemudian bikin jadwal MotoGP pakai Corel waktu itu saya lupa. Jadi selama 19 atau 18 session ya, belum ada Mandalika waktu itu ya. Jadi saya bikin aja dan ternyata juga respon itu juga sebagai portofolio aja ya. Saya cuma bikin fun aja. Jadi dan itu waktu itu juga masih banyak yang request. Jadi saya udah berikutnya udah males bikin gitu, tapi tetap ada yang, "Mas, jadwalnya udah dibikin belum?" Kayak gitu ya. Jadi dan dulu saya bikin pakai interaktif juga kayaknya. Jadi saya rubah pakai Adobe Flash waktu dulu ya. Jadi tapi sekarang software udah berubah nama jadi Adobe Animate ya, teman-teman kalau misalnya ada yang pakai ya. Ini waktu saya ikut di komunitas ya, saya ikut di komunitas, makanya kalau teman-teman lihat di bawah ada logo saya di situ. Ini saya ikut komunitas Sigen namanya ya, Sigen Sleman. Kemudian kita ada acara seminar ya. Nah, ini kebetulan saya diminta untuk bikin pamflet, bikin name tag gitu ya, bikin spanduk gitu. Jadi kebetulan diminta ya, karena dulu ada namanya Akademi OLX ya, memang kita ada akademi, kemudian tapi sekarang udah nggak ada ya, OLX-nya udah nggak tahu, jarang yang pakai ya. Kemudian ini desain 2022 berarti tahun lalu ya, bukan yang teman-teman kemarin ya. Kalau teman-teman kemarin saya udah malas desain ya, saya kasih ke Mas Lutfi. Jadi saya udah malas, maksudnya udahlah biar yang lain aja ngerjain kayak gitu. Jadi kalau yang ini memang dulu saya yang ngerjain ya, saya yang bikin untuk desain bukunya, kemudian poster, X-banner gitu ya, kemudian spanduk dan sebagainya. Kemudian waktu dulu saya yang bikin. Cuman yang tahun kemarin saya udah adalah yang ngerjain yang lain aja. Karena saya bagiannya yang lain aja deh kayak gitu ya. Kemudian ini beberapa cover yang saya kerjakan ya. Jadi ini juga sebenarnya project thank you ya teman-teman ya. Maksudnya terproyek terima kasih aja. Ini saya bikin udah cukup lama kayaknya, ada tahun berapa saya lupa. Kemudian kadang meskipun saya nggak spesialis diminta bikin undangan itu, kadang teman-teman ada yang kadang nitipi, "Mas bikinin undangan dong," kayak gitu. Karena mereka pengen custom-nya mungkin ya, lebih ke kayak lebih gampang ngomongnya lah. Maksudnya kalau saya minta tolong orang lain di percetakan mungkin dia kalau minta apa-apa kan sungkan gitu ya. Tapi kalau misalnya minta ke teman sendiri kan biasanya agak lebih mudah kayak gitu ya. Kemudian ini untuk web design ya. Ini web design udah cukup lama juga ya. Ini tempat kerja saya dulu banget ya. Sebelum jadi dosen saya kerja di sini. Kemudian ini punya teman saya dan kayaknya nggak lanjut sekarang produknya ya. Ini padahal desain webnya saya rasa paling bagus ya. Maksudnya cukup bagus dari yang pernah saya kerjakan. Tapi malah produknya nggak lanjut gitu. Saya mau minta lanjutin lagi produknya, malah orangnya nggak ngasih gitu ya. Maksudnya jadi dia jualan kacang-kacang gitu loh Mas, teman-teman ya. Jadi tapi sampai sekarang nggak lanjut, kayaknya produknya malah dia jualan baju sekarang di online ya. Kemudian logo, nah ini ada logo beberapa. Kalau yang logo soft skill bukan saya yang bikin ya. Logo UMP saya juga bukan yang bikin, tapi saya yang mereproduksi ya. Jadi dulu waktu sebelum ada logo ini, orang-orang menggunakan logo yang resolusinya udah bolak-balik di fotokopi kayak gitu ya. Udah bolak-balik di fotokopi, kemudian dirubah-rubah macam-macam gitu ya. Kemudian ada logo Himatekno ya, kebetulan logo Himatekno itu saya yang buat ya. Dan saya masih ingat ini bikinnya sekitar 15 menit ya. Sebenarnya bukan waktu bikin yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana ide itu muncul kayak gitu. Ya jadi saya sudah memikirkan idenya sudah cukup lama, tapi begitu untuk eksekusinya cuman butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit kalau nggak salah. Malah kurang kayaknya. Jadi begitu saya tawarkan ke Pak Wahyu dulu yang sebagai kaprodinya,
Dan beliau udah oke, ya udah akhirnya jalan gitu ya. Makanya sampai sekarang teman-teman familiar dengan logo ini ya, sebenarnya dulu saya bikinnya cukup cepat ya, nggak begitu lama waktunya. Kemudian ada jenis-jenis grafis teman-teman ya. Jadi ada grafis vektor ya, grafis yang tersusun dari unsur garis dan kurva yang disebut dengan vektor ya. Jadi kalau dari sisi kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tetap utuh ya. Apabila gambar diperbesar itu gambarnya tetap sama ya. Kemudian resolusinya independen, kemudian apa yang menyimpan gambar sesuai dengan softwarenya, kemudian gradasi warna bisa diolah sendiri ya. Kemudian bitmap ya, bitmap itu yang bedanya adalah karena terbentuk dari garis yang terkumpul dari pixel atau titik-titik, sehingga ketika kekurangannya adalah ketika di zoom itu akan pecah kayak gitu ya. Jadi kemudian untuk kelebihannya kalau yang di bitmap untuk gradasi warna itu bisa lebih luas dan lebih nyata ya, karena dia bersifat resolusi independen ya. Kemudian lebih enak digunakan untuk gambar dengan efek yang bayangannya halus kayak gitu. Jadi untuk bitmap itu kelebihannya di situ. Oke, langsung ke tugas saja. Karena hari ini saya masih punya tugas juga ya. Semoga besok minggu depan udah bisa offline ya, biar bisa lebih interaktif ya. Oke, teman-teman akan saya minta yang pertama untuk ditentukan, jadi mencari atau menentukan sebuah institusi, produk juga boleh ya, atau sejenisnya atau bisnis ya, yang akan dijadikan sebagai studi kasus kayak gitu. Jadi tentukan atau dicari dulu kira-kira saya akan menjadikan studi kasus yang mana. Nah, tugasnya teman-teman di situ akan mempelajari ya, mempelajari media publikasi yang digunakan gitu ya. Jadi mempelajari yang akan digunakan. Terus menjelaskan diidentifikasi kategori desain grafis yang dimiliki oleh tempat tersebut itu apa saja ya. Kemudian berikan penjelasan kesesuaian atau keterkaitan masing-masing kategori. Jadi gini, mungkin agak membingungkan ya. Jadi teman-teman akan saya minta untuk mencari sebuah organisasi atau institusi atau apalah, whatever, produk juga boleh ya. Kemudian teman-teman coba untuk pelajari media publikasi yang mereka gunakan gitu ya. Kemudian coba diidentifikasi kategori desain grafis yang mereka miliki itu apa aja gitu ya. Apa aja. Kemudian coba dianalisis kesesuaian antara masing-masing kategori yang digunakan. Contohnya gini. Contohnya seperti yang ini. Nah, ya. Contoh yang ini misalnya untuk event soft skill ya, ini kan udah ada soft skill, teman-teman harusnya nggak boleh pakai ya. Atau ini deh, sama aja ya. Jadi di sini kan mereka menggunakan kategorinya macam-macam kayak gitu ya. Ada yang cetak, ada yang bukan cetak gitu ya. Nah di situ mereka kategorinya kan beda-beda tuh. Nah nanti untuk masing-masing kategori itu hubungannya seperti apa gitu. Maksudnya apakah sama atau berbeda atau macam-macam gitu ya. Nah sekarang kan juga ada yang misalnya untuk webnya gitu ya. Jadi dari media publikasinya mereka itu dari sisi misalnya webnya apakah sama atau tidak kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa analisis ya. Oke, tugasnya itu mana paling akhir. Nah ini dia. Itu ya. Sorry kan ini. Lah malah out. Oke, itu ya pas azan juga. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Tugasnya kurang jelas atau bagaimana? Kalau udah jelas berarti, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas gitu. Oh sebentar, saya sambil share presensi sebentar. Biar teman-teman presensi dulu. Oke. Oke, sambil dilihat-lihat dulu tugasnya ya, sambil di presensinya dulu. Silakan sambil nanya-nanya, kalau ada yang mau nanya boleh. Jelas ya? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Rifki. Ini sebuah institusinya itu satu institusi atau berapa, Pak? Satu, Mas. Jadi boleh bukan institusi, produk boleh, bisnis. Makanya di sini saya sebutkan bisnis. Satu ya. Jadi
kalian maksudnya karena satu institusi, kalau beda institusi nanti masing-masing kategorinya beda, wajar kan. Ini karena satu institusi harus lihat di kategorinya masing-masing mereka itu bentuknya seperti apa kayak gitu. Misalnya saya gambarkan misalnya yang untuk nah di sini ini kan kategorinya ini ya. Nah, yang untuk printingnya mereka seperti apa gitu ya. Yang printingnya seperti apa, webnya seperti apa, kalau mereka ada film atau misalnya media publikasinya melalui ada yang iklannya film misalnya kayak gitu, itu seperti apa. Kemudian dari sisi logonya seperti apa, kalau misalnya dia desain produknya seperti apa, kayak gitu. Jadi kan gini biasanya kalau satu institusi atau satu produk itu kan mereka punya berbagai jenis media publikasi ya. Nah, itu teman-teman saya minta untuk identifikasi itu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya poster atau buku atau majalah atau atau leaflet dan sebagainya nanti bisa ya. Kemudian bisa dicek webnya seperti apa. Kemudian kalau mereka ada film seperti apa, makanya ditentukan dulu mau ngambil apa misalnya ya, satu produk boleh kayak gitu. Produknya bebas ya. Saya nggak akan membatasi, wah produk rokok apakah boleh Pak? Boleh ya. Di kelas saya boleh. Yang nggak boleh tuh ngerokok di ruang kelas ya. Tapi kalau misalnya mengidentifikasi iklan rokok boleh ya. Nggak ada larangan. Meskipun di Muhammadiyah kan nggak boleh ngerokok ya. Tapi kalau buat tugas kuliah kayaknya boleh ya. Yang penting nggak ngerokok di kampus aja gitu. Itu Mas Rifki, jelas? Jelas Pak. Oke, Terima kasih. ya. Sambil diisi presensinya, kalau ada yang bertanyakan lagi boleh? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nanti untuk presensinya masih saya buka sampai jam 15.10 ya. Jadi yang belum presensi nanti misalnya ini saya sudah tutup, tapi baru nanti saya kopikan di Google Classroom bagi yang belum misalnya ya. Tapi harapannya sudah diklik semua ya. Sudah diklik semua, silakan bisa diklik dulu untuk link presensinya karena setelah saya tutup nanti akan hilang biasanya ya. Setelah saya tutup akan hilang. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan besok kita udah bisa offline ya. Karena saya juga pengen kelas offline sebenarnya ya. Cuma nanti karena ini puasa mungkin coba akan sedikit saya mampatkan ya. Kalau misalnya memungkinkan selesai sebelum zuhur tiga-tiganya itu akan lebih bagus ya. Misalnya kita coba simulasikan kelas kelas A misalnya. Jadwal kalian seperti apa sih sebenarnya? Saya coba cek di Prodi ada jadwal ya. Akademik, jadwal kuliah, komputer, desain grafis. Oh, kelas C dulu ya. Misalnya kelas C di jam 8. Tapi yang kelas B jam 9 jam berapa sih? Mepet ya? Ya nanti kita lihatlah ya, sambil saya coba pelajari, maksudnya biar waktunya juga tidak terlalu panjang ya. Baik teman-teman, itu saja nanti untuk besok misalnya pas offline nanti tinggal kita atur aja waktunya ya, semoga bisa dimudahkan gitu aja ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.